Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, kita kembali mengikuti acara Anda Bertanya Alkitab Menjawab. Kita masuk episode yang ke-15. Pertanyaan pertama, Shalom Pak Erastu Sabdono, saya sudah menjadi pendengar setia suara kebenaran sejak tahun 2010 dan sekarang berjemaat di GSKI Rehoboth MAG. Tetapi saat ini sedang menempuh studi S2 teknik di Jerman. Saya mohon izin bertanya Pak. Dalam perenungan saya berpikir seperti berikut. Jika Allah Bapa tidak akan pernah bisa kita lihat langsung, baik di bumi maupun di surga nanti, tetapi kita dapat dan memang harus hidup di dalam Bapa setiap saatnya. Berarti sesungguhnya dari sejak kita masih hidup di bumi ini, kita sudah dapat hidup di dalam hadirat Bapa secara penuh seperti di surga nanti. Dengan kata lain, sejak saat ini kita sudah dapat menikmati suasana kehidupan di LB3. Hanya saja perbedaannya, selagi di bumi ini kita masih diperhadapkan dengan lingkungan dunia yang berdosa. Tetapi hadirat Allah itu sendiri seharusnya sudah dapat kita nikmati dan hidupi secara penuh dari sejak di bumi ini. Apakah pemikiran saya ini benar Pak? Dan jika iya, bagaimana dengan orang-orang yang gagal hidup di dalam Bapa sejak di bumi? Apakah mereka awalnya akan menjadi canggung di langit baru bumi baru karena belum terbiasa dengan cara hidup yang benar? Terima kasih untuk jawabannya Pak. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, yang saya pahami, hadirat Allah nanti di surga jelas berbeda dengan kehadiran Allah yang kita rasakan di bumi. Tidak sama. Di dalam kerajaan surga nanti hadirat Allah penuh. Yang dikatakan dalam kitab Wahyu, ada 7 roh Allah di hadapan tahta itu. 7 di sini bukan berarti 7 dalam arti angka, tetapi kehadirannya secara penuh. Orang-orang yang hidup suci dan hatinya tidak terikat dengan dunia, itu bisa menikmati hadirat Allah sejak di bumi. Menikmati suasana kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Dimanapun dan kapanpun, dan terutama waktu berlutut berdoa. Atau dalam waktu meditasi. Ya, ini jawaban saya. Bagaimana dengan orang-orang yang gagal hidup sejak di bumi? Saya tidak tahu seberapa gagalnya. Sebab ada orang yang tertolak sama sekali, gagal, berarti dibuang ke neraka. Gagal sempurna menjadi anggota masyarakat. Ya. Lalu bagaimana suasananya waktu itu nanti, canggung atau bagaimana? Saya tidak bisa menjawab karena Alkitab memang tidak menunjukkan secara jelas hal itu. Dan hal ini memang bukan sesuatu yang prinsip. Jadi kita tahu tidak menambah iman, tidak tahu tidak mengurangi iman. Ya. Terima kasih untuk penanya yang sekarang sedang kuliah studi S2 teknik di Jerman. Selamat berjuang, selamat belajar. Elisa, Philadelphia, USA. Shalom, nama saya Elisa. Saya tinggal di Philadelphia, USA, Amerika. Saya berharap untuk ada English service
bagi anak-anak remaja Indonesia yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Usia sekitar 10 tahun dan 20 tahun. Oke. Ini ide yang bagus. Saya akan usahakan. Ada beberapa pemuda kita yang juga bisa berbahasa Inggris. Menantu saya sendiri juga lulusan dari Australia, bisa berbahasa Inggris. Untuk usia 10-20 tahun. Oke, terima kasih untuk usulan ini. Yang ketiga, Shalom Pak Eras berkaitan dengan talk show Mom and Dad tentang warisan kekal. Saya ingin bertanya, waktu kedua orang tua saya masih beragama lain, mereka mempunyai anak pertama yang lahir prematur 6 bulan dan meninggal pada usia 6 hari. Pertanyaan saya, apakah kakak pertama saya itu selamat atau tidak? Oh ya, kini orang tua saya sudah jadi Kristen dan menjadi jemaat GSKI. Terima kasih banyak Pak, Tuhan Yesus memberkati. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Kalau bayi meninggal itu masuk surga atau tidak? Alkitab tidak berbicara bold, bahkan tidak bicara sama sekali, jadi memang tidak bisa dijawab. Tetapi ada pertimbangan yang bisa saya kemukakan. Kalau yang pertama, kalau orang tuanya takut akan Allah, pasti kromosom, gen dari orang tua pasti turun kepada anak. Yang kedua, jika orang tua takut akan Allah, pasti Tuhan mempertimbangkannya. Ya, itu saja yang saya bisa sampaikan. Dan kita sebenarnya juga tidak tahu apakah dengan usia 6 hari di mana jiwa belum utuh bisa memiliki kesadaran, atau nanti Tuhan akan mengembangkannya lagi dan memberi kesadaran kepada bayi usia 6 hari ini, kita tidak tahu. Tapi percayalah, kita tahu tidak menambah iman, tidak tahu tidak mengurangi iman. Nanti di hadirat Allah, percayalah hadirat yang dahsyat itu akan membuat kita tunduk dan submit kepada semua keputusan Allah. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke pertanyaan keempat. Salam Pak Pendeta Erastus, saya Niko dari Pulau Nias. Mau bertanya, maksud dosa yang tidak mendatangkan maut. 1 Yohanes 5:16. Bukankah upah dosa itu maut? Tuhan Yesus memberkati. Ketika Paulus mengatakan upah dosa itu maut di dalam kitab Roma, Paulus menunjukkan bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Dan dosa mendatangkan maut. Tetapi Yesus telah mati di kayu salib sebagai vaksin sempurna untuk menyelesaikan masalah dosa. Atau penyelesaian yang sempurna terhadap dosa. Nah, 1 Yohanes 5:16 ini bicara tentang kehidupan orang yang sudah percaya. Ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Artinya dosa apapun yang diakui dan diselesaikan di hadapan Allah. Kalau dosa yang tidak diakui dan tidak diselesaikan pasti mendatangkan maut. Jadi kalau saudara orang Kristen mengaku percaya tapi hidup dalam dosa, tetap binasa. Oleh sebab itu kalau ada dosa diakui dan dibereskan di hadapan Allah supaya tidak mendatangkan maut. Sebab darah Yesus telah disiapkan untuk menghapus dosa kita. Dan kalau dosa kita dihapus, itu berarti kita bersedia untuk mengenakan hidupnya Tuhan Yesus yang memberi hidup itu. Kita kan orang-orang yang sudah mestinya kehilangan hidup, artinya masuk neraka. Tuhan membebaskan kita. Sekarang kalau kita hidup, kita tidak berhak hidup dengan versi hidup kita sendiri. Harus menghidupkan hidupnya Yesus yang telah diberikan kepada kita, yang karenanya ia mati di kayu salib. Ya. Jadi
Dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang diakui dan diselesaikan. Nah, saudara harus bisa melihat dua aspek atau dua dimensi dosa. Dosa akibat semua kelakuan perbuatan salah kita, itu dosa. Itu semua selesai di kayu salib. Yang belum selesai dan harus kita selesaikan, kodrat dosa di dalam diri kita. Jadi perbuatan salah yang kita lakukan, kita akui, dan penyebab perbuatan salah itu kita selesaikan, yaitu kodrat dosa tersebut. Selamat berjuang. Salam, halo Pak Eras, saya seorang mahasiswa yang sedang bergumul mempertanyakan hal ini. Ya. Jika pertanyaan saya mendapat kesempatan dijawab, di kesempatan sesi bertanya truth, saya ingin bertanya apa yang membedakan orang fasik yang diajar dunia dan anak Tuhan di dunia diajar Tuhan. Sama-sama melewati masalah hidup, pergumulan yang mendatangkan pelajaran hidup atau pembentukan karakter. Yang pertama, kita tidak boleh berpikir picik. Ya, orang di luar Kristen itu banyak yang benar-benar baik. Ya, benar-benar baik, bermoral, karena mereka juga memiliki tatanan hukum, moral, norma yang mereka pahami dan mereka konsekuen dan konsisten melakukannya. Ya, orang-orang seperti ini bisa masuk dunia yang akan datang, asal mereka tidak membenci Yesus dan tidak melawan Yesus. Tapi ini disebut orang fasik. Fasik itu sebenarnya artinya tidak takut Tuhan dan tidak peduli hukumnya. Nah, orang-orang di luar Kristen itu memang tidak kenal Yesus, tetapi memiliki hukum yang tertulis di hati mereka. Menghargai hidup, artinya tidak membunuh. Menghargai milik orang lain berarti tidak mencuri. Menghormati orang tua. Sesuai firman Tuhan, Allah menulis Tauratnya di hati mereka. Kalau mereka melakukan itu tidak bisa dikatakan fasik. Fasik itu orang yang tidak peduli Tuhan dan hukumnya. Nah, sebaliknya, maaf, orang-orang Kristen yang kelakuannya jahat, itu fasik. Nah, kalau orang Kristen yang sungguh-sungguh dibentuk oleh Tuhan, maka yang terjadi adalah ia menjadi sempurna seperti Bapa serupa dengan Yesus. Jadi orang di luar Kristen bisa baik dalam standar hukum, kalau orang percaya bisa baik dalam standar Allah. Must be perfect. Itu bedanya. Terima kasih untuk pertanyaan yang cerdas ini. Ya. Jadi orang dunia di luar Kristen bisa dewasa mental. Dan orang Kristen harus juga dewasa mental plus dewasa rohani dengan standar hidup Tuhan Yesus. Shalom Pak Eras, ini pertanyaan ke-6. Saya dan keluarga banyak mengerti kebenaran setelah mendengar khotbah-khotbah Bapak dan kawan-kawan. Saya ingin bertanya tentang pribadi Maria, saudari Lazarus. Apakah orang yang sama dengan Maria Magdalena? Tolong penjelasannya Pak tentang pribadi Maria ini. Terima kasih. Ada beberapa nama Maria di dalam Alkitab, saudaraku. Maria ibu Yesus, Maria dari Magdala. Nah, apakah Maria Magdalena ini adalah Maria saudara Lazarus? Bisa ya, bisa tidak. Karena Alkitab memang tidak memberikan petunjuk yang sangat jelas di situ. Ya, ada beberapa perdebatan di situ. Tetapi itu tidak penting ya saudara. Yang penting adalah makna di balik kisah-kisah tersebut. Terima kasih. Jadi ada beberapa nama Maria ya saudara. Juga dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8, Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan yang seolah-olah kalau kita minta dengan tak jemu-jemu, kita akan mendapat. Tetapi di akhir Tuhan Yesus mengkaitkan dengan kata iman.
Sedangkan iman adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada yang dipercayai, membuat saya bingung, Pak. Lukas 18 ayat 1 sampai 8 ini perumpamaan tentang janda yang menghadapi hakim yang tidak takut Allah dan tidak peduli siapapun. Ya, artinya ini timun lawan durian, saudara. Gajah lawan kancil gitu, saudara. Pelanduk. Kalah dong. Ya. Tetapi ternyata si pelanduk ini, si timun ini, yang lawan durian, ngotot. Sampai akhirnya yang dalam perhitungan lebih kuat seperti hakim ini mengalah juga. Melihat ketekatan dan kenekatan janda itu. Nah, Tuhan mau menunjukkan kepada kita agar kita memiliki integritas yang kuat seperti janda itu. Di tengah-tengah keadaan yang tidak mungkin ditembus. Konteksnya ini Lukas 17. Lukas sebelumnya. Mengenai apa? Akhir zaman. Dunia kita itu luar biasa jahat. Rasanya tidak mungkin bisa hidup suci, hidup benar di dunia yang jahat seperti ini. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk memiliki tekad integritas dalam mempertahankan kehidupan yang menuruti kehendak Allah, yang profilnya, modelnya, prototipenya Yesus. Nah, Yesus berkata, kalau anak manusia datang, apakah dia mendapati iman di bumi? Di sini maksudnya orang yang dalam penurutan kepada kehendak Allah, sehingga berstandar seperti atau serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa. Jadi jangan kita pahami Lukas 18 itu 1-8 sebagai nasihat untuk berdoa, meminta sesuatu kepada Allah secara terus-menerus, mendesak Allah sampai Allah hatinya dibuat luruh. Ini ajaran yang tidak tepat. Dari dulu orang sering mengajarkan begitu. Ya, silahkan saja. Ya, berdoa itu bukan meminta saja. Berdoa itu dialog. Bicara mengenai doa itu bukannya bicara mengenai permintaan, bukannya bicara tentang tangan yang dilipat, lutut yang ditekuk. Doa di sini adalah sebuah dialog, percakapan, persekutuan. Doa tiada jemu-jemu artinya mempertahankan persekutuan dengan Allah tiada jemu. Ya, terima kasih. Mempertahankan persekutuan dengan Allah tiada jemu. Ya, dengan integritas tinggi. Nah, apakah kalau Yesus datang mendapati iman seperti ini? Itu masalahnya. Ya. Nah, kita tertantang untuk setia. Pertanyaan yang ke-7. Pak Erastus, saya Yohanes Dian, ya, dari Katolik. Sudah mendengar Bapak dari setahun lalu. Banyak perubahan mindset yang saya alami sehingga perilaku pun berubah. Lebih damai, lebih berpengharapan untuk langit baru, bumi baru, dan siap menjadi pengikut Kristus. Pak, saya mohon agar lebih banyak juga khotbah untuk youth, sehingga mindset anak saya yang masih SMA dan SMP bisa pelan-pelan berubah. Kami sudah menjalankan ibadah keluarga setiap minggu, baru beberapa bulan terakhir isinya baca firman, sharing, dan doa. Baru beberapa minggu ini ditambah dengan mendengarkan khotbah Bapak. Cuma tema untuk anak mudanya kayaknya masih kurang, Pak. Oke, terima kasih untuk usulan ini. Setiap Sabtu jam 4 ada RYC, ya, Rehoboth Youth Community, bisa diikuti, ya. Youth Rehoboth juga bisa diikuti. Ada banyak konten-konten untuk orang muda, Pak Yohanes.
bisa diikuti ya. Nanti juga coba dibuka ya di YouTube Rehoboth Youth. Untuk Pak Yohanes, kalau Bapak terus setia di dalam Tuhan, ya, Bapak bisa memberikan pusaka abadi, yaitu Tuhan untuk anak-anak. Orang tua yang menemukan Tuhan, orang tua yang bisa memberi Tuhan. Artinya memberikan warisan pengenalan akan Allah dan takut akan Allah. Berjuang Pak Yohanes, Bapak adalah orang tua yang baik. Puji Tuhan. Shalom Pak Eras, perkenalkan saya suami 31 tahun dengan satu orang anak baru berumur 3 tahun. Semenjak lulus kuliah saya langsung bekerja dan akhirnya berpacaran dengan wanita yang sekarang adalah istri saya. Namun berbeda keyakinan. Semenjak awal orang tua juga sudah menunjukkan sikap tidak setuju dengan hubungan kami, namun karena ego saya tetap melanjutkan hubungan kami dan pada akhirnya saya dihadapkan pada satu keadaan di mana saya harus menikah dengan dia dan mengalah dalam pernikahan mengikuti keyakinannya. Dan waktu terus berjalan sampai akhirnya kami mempunyai anak laki-laki. Saya sudah beribadah di Rehoboth sejak tahun 2015 dan sempat mengajak istri beberapa kali beribadah di Rehoboth walaupun dengan setengah memaksa. Namun setelah menikah seperti menunjukkan penolakan, tidak mau sama sekali. Sehingga akhirnya saya selalu beribadah ke gereja seorang diri dan terkadang sangat sedih melihat jemaat lain yang bisa datang ke gereja bersama-sama, suami istri. Setelah 2 tahun belakangan saya bersungguh-sungguh mengikuti setiap firman yang Pak Era sampaikan dan coba mempraktekannya dan selalu jatuh bangun dan merasa bersalah dengan keadaan ini. Apa yang harus saya lakukan Pak dengan kondisi seperti ini? Rasanya kadang seperti menyesal telah melahirkan anak yang tidak bersalah apa-apa dalam dunia. Namun saat ini saya sangat menyayangi dan sangat berusaha bagaimana memberinya pengenalan akan Tuhan dan memberinya warisan kekal. Namun terkendala dengan semua keadaan ini. Terima kasih Pak. Yang pertama, jangan mencoba menciptakan situasi cerai. Ya, saudara kan tergoda menciptakan situasi cerai. Jangan lakukan, itu jahat. Ya. Kalau sudah menikah dengan orang yang beragama lain, jangan memaksa untuk menceraikan dia. Ya. Kalau firman Tuhan mengatakan nasihat Paulus, kecuali dia yang berusaha menceraikan. Dan itu pun bukan berarti lalu kita mendapat peluang untuk cerai. Ya, kita harus mempertahankan rumah tangga ya secara keluarga demi anak-anak, tapi memandang Tuhan agar kita tidak menjadi batu sandungan. Jadi Bapak bekerja harus lebih tekun. Bekerja artinya mencari Allah. Jangan sedih, lewati saja. Pria yang dewasa, pria yang harus berani menuai apa yang dia tabur, dan tuaian itu pun oleh anugerah Tuhan bisa dijadikan Tuhan cara untuk mendewasakan kita. Ibarat orang main catur belum skakmat, Bapak masih punya kesempatan untuk mengubah istri dan anak-anak. Ya, Roh Kudus akan tuntun Bapak, dan saya melihat ada getar kesungguhan di balik pernyataan-pernyataan kalimat yang ditulis. Bapak bisa selamat berjuang, ya, bagikan kebenaran dalam hidup keluarga Bapak, istri, anak-anak, ya, kenakan kebenaran itu. Hidupi dalam hidup saudara, pasti merubah orang, pasti memberkati orang. Pertanyaan yang ke-9. Pak Erastus, terima kasih banyak. Selama ini saya terberkati dengan khotbah Pak Erastus. Pak Erastus, saat ini saya lagi menghadapi kasus saudara kenakan kanker payudara, sudah nyebar ke paru-paru dan Bapak
yang kondisinya nggak bisa jalan setelah operasi dan pikun. Saya sedih melihat kondisi adik saya dan juga bapak. Bagaimana caranya saya berdoa supaya kedua anggota keluarga saya juga bisa damai dalam Tuhan, terutama keselamatan jiwa mereka. Makasih Pak Erastus, Tuhan berkati. Yang pertama, tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Ini seperti benang kusut. Ya, seperti benang kusut. Ya. Mengenai penyakit kanker saudara yang sudah menyebar, saya bukan dokter, sayang saya tidak bisa memberi nasihat medis. Tapi tentu dari pengalaman yang saya jalani sebagai gembala yang bersentuhan dengan banyak orang dan mendengar banyak pengalaman orang, saya boleh menyarankan, kalau dari pagi sampai jam 9, biar mandi cahaya matahari ultraviolet sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyaknya. Ya. Tentu hindari makanan-makanan yang memicu ya, berkembangnya kanker seperti makanan daging ya, misalnya ya, yang berlemak dan lain sebagainya. Ahli gizi tahu hal itu. Strict. Mulai makan makanan yang segar, tentu yang bersih, yang nggak ada pestisidanya. Harus ada perjuangan untuk itu. Berdoa serahkan dalam tangan Tuhan, jangan memaksa Tuhan menyembuhkan. Kalau Tuhan memang mau menyembuhkan pasti sembuh. Kalau tidak atau belum, kembalikan semua ke dalam tangannya. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Pasti Tuhan memiliki maksud di balik semua hal ini. Lalu minta hikmat Tuhan bagaimana mengatasi keadaan tersebut. Pasti Tuhan memberi petunjuk dan terutama bagaimana menyelamatkan jiwa mereka. Tuhan pasti beri petunjuk. Bahwa dalam doa tidak memaksa Tuhan, lalu juga diimbangi dengan usaha. Ya. Ora et labora. Yang ke-10 yang terakhir. Selamat siang Bapak Eras. Saya Novi dari Nusa Tenggara Timur, Atambua. Saya sangat berterima kasih dengan setiap live streaming dan renungan Bapak yang sangat mengubah cara pandang saya menjalani kehidupan ini. Sebagai seorang ibu bagi anak-anak dan sebagai istri, serta sebagai seorang tenaga medis perawat, saya sangat rindu untuk lebih dan lebih lagi mengasihi Tuhan. Dan hati saya bergelora untuk menyenangkan Dia. Dan kehausan saya untuk belajar membuat saya tidak mau ketinggalan untuk mendengarkan setiap renungan dan live streaming dari Bapak. Namun pada kesempatan ini saya mau bertanya Pak, apakah perbedaan antara baptisan roh dan kepenuhan roh dengan bisa berbahasa lidah? Dan apakah orang yang sudah mengalami kelahiran baru namun belum bisa berbahasa lidah, bisa layak masuk kerajaan Allah? Ini pertanyaan yang tidak bisa saya jawab dengan memuaskan dalam waktu singkat. Tetapi dari pertanyaan ini muncul panggilan saya untuk memberikan seminar mengenai ini. Ya. Yang pertama baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu adalah masa di mana Roh Kudus mulai berkarya di dunia ini untuk menyelamatkan manusia atau mengubah manusia. Baptisan Roh Kudus yang pertama supaya dilihat oleh orang sebagai pembuktian nubuat yang disampaikan Yohanes Pembaptis. Harus ada tanda dan tandanya adalah berbahasa lidah. Ingat, ada lidah asing, ada bahasa roh. Dan itu tanda dari baptisan Roh Kudus dihadirkan Tuhan dalam kehidupan. Lalu kepenuhan roh itu bicara mengenai dua hal. Bisa dua hal. Pertama kepenuhan roh secara temporal dan yang kedua secara permanen. Kepenuhan roh secara temporal terjadi ketika Roh Kudus
dinyatakan hadir dalam kehidupan orang percaya, terutama pada zaman rasul-rasul. Mereka berbahasa roh. Atau sekarang Tuhan mau menunjukkan kehadirannya. Tuhan bisa memberikan bahasa roh. Ya. Dan mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus dengan tanda-tanda. Bahasa roh misalnya pernubuat. Tetapi ini temporal yang tidak menjamin orang menjadi dewasa. Kepenuhan roh secara permanen. Orang yang mengerti firman, orang yang memahami kebenaran dan menyatu dengan kebenaran itu. Sehingga hidupnya sesuai kebenaran itu. Kalau saya katakan begini, Roh Kudus itu, Alkitab itu Roh Kudus yang tertulis. Pikiran perasaan Roh Kudus di dalam Alkitab. Kalau dipahami seseorang, maka orang itu bisa memiliki kepenuhan Roh Kudus secara permanen. Orang yang mengalami kelahiran baru belum bisa berbahasa roh, berbahasa lidah tidak menjadi masalah karena bahasa lidah salah satu dari karunia. Jadi kalau Anda tidak bisa berbahasa lidah itu tidak masalah, ya. Oke? Saya kira cukup. Ini kita sudah menyelesaikan episode yang ke-15. Sampai bertemu di episode yang ke-16 ya. Sampai bertemu di episode yang ke-16. Tuhan berkati.